kita kembali lagi akan belajar bersama-sama. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang iklan, dari pengertian iklan, jenis-jenis iklan. Nah, kemarin ada jenis iklan yaitu komersial dan non-komersial. Komersial yaitu artinya kita melihat bahwa ada produk yang ditawarkan. Sedangkan kalau non-komersial merupakan layanan masyarakat yang memberikan tentang informasi ataupun edukasi. Seperti ini contohnya. Nah, mungkin anak-anak pernah melihat beberapa iklan yang ibu tampilkan. Nah, sekarang kita akan belajar membuat iklan. Kemarin anak-anak sudah belajar mengenai iklan, sekarang anak-anak akan latihan dan belajar mengenai pembuatan iklan. Bagaimana ya caranya? Nah, untuk membuat iklan ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Apa aja ya? Yang pertama harus ada gambar poster atau sketsa produk. Artinya, ketika kita ingin membuat suatu iklan harus ada yang ditampilkan, ataupun poster, ataupun itu bentuknya produk atau sketsa produk. Kemudian ada judul poster atau nama produk. Nah, judul poster ini biasanya dibuat untuk iklan layanan masyarakat dalam media cetak. Nah, kalau nama produk berarti ada nama dari produk yang ingin kita tawarkan kepada masyarakat. Kemudian tujuan iklan. Nah, iklan itu dibuat untuk apa? Tujuannya apa? Jadi kita harus memberikan tujuan pada iklan tersebut. Kemudian sasaran iklan. Apa itu sasaran iklan? Sasaran iklan adalah orang yang ingin dituju atau iklan ini dibuat untuk siapa ya? Atau siapa saja yang harus menerima iklan ini. Kemudian isi iklan. Nah, isi iklan itu bisa berbentuk narasi atau penjelasan mengenai poster atau produk kita. Nah, produk itu biasanya ada berisi keunggulan dan fungsi. Jadi, isi iklan dalam iklan produk ada keunggulan dan fungsi. Jika itu iklan layanan masyarakat, berarti harus menjelaskan dari poster atau apa yang ingin kita berikan kepada masyarakat, edukasi apa, informasi apa, seperti itu ya. Lalu alat dan bahan pembuatan poster atau produk iklan. Jadi, ketika kita ingin membuat poster atau produk, kita harus mempersiapkan alat dan bahan, apa aja yang dibutuhkan. Kemudian, langkah pembuatan poster atau produk iklan. Kita harus membuat langkah-langkahnya, apa saja yang harus dilakukan ketika membuat poster atau produk. Kemudian, ketika kita sudah melakukan itu semua, kita harus memberikan informasi penting apa yang ada dalam iklan. Jadi, kita harus memberikan informasi penting itu kepada masyarakat dalam membuat langkah-langkah membuat iklan ini. Jadi, ada 8 yang harus dibuat ketika kita membuat iklan. Yang pertama, gambar poster atau sketsa produk, judul poster atau nama produk, ketiga tujuan iklan, keempat sasaran iklan, kelima isi iklan, keenam alat dan bahan, ketujuh langkahnya, dan kedelapan informasi penting. Jadi harus ada 8 hal ini ketika kita ingin membuat iklan. Nah, 8 hal ini disebut dengan kerangka iklan. Jadi anak-anak harus ingat ya, harus ada 8 hal ini. Kemudian, Ibu akan memberikan contoh kerangka iklan layanan masyarakat. Jadi, Ibu akan memberikan contohnya, anak-anak perhatikan. Di sini Ibu akan memberikan contoh kerangka iklan layanan masyarakat. Berarti kerangka iklan ada 8 hal yang Ibu sebutkan tadi. Nah, yang pertama sketsa poster. Di sini Ibu memberikan sketsa poster, yaitu berupa gambar yang diberikan ketika kita ingin membuat kerangka iklan. Nah, gambar atau posternya seperti ini ya. Ini hanya sketsa poster. Kemudian Ibu memberikan judul. Yang kedua itu judul, makan sayur untuk tubuh lebih sehat. Jadi, kita harus memberikan judul kepada poster kita. Nah, di sini Ibu memberikan juga judulnya. Oke, paham ya? Nah, di sini iklannya iklan layanan masyarakat ya anak-anak, bukan iklan produk. Berarti Ibu memberikan informasi atau edukasi kepada masyarakat. Yang pertama adalah sketsa poster, kedua judul, kemudian ketiga tujuan iklan.
Nah, tujuan iklannya apa ya? Agar masyarakat turut menjaga kesehatan dengan cara mengonsumsi sayur. Jadi, tujuan iklan yang ingin Ibu buat yaitu agar masyarakat turut menjaga kesehatan dengan cara mengonsumsi sayur. Berarti Ibu memberikan edukasi kepada masyarakat melalui iklan layanan masyarakat ini. Yang keempat itu ada sasaran iklan, artinya orang yang ingin kita tuju dari iklan itu. Di sini Ibu buat semua orang. Berarti Ibu ingin bahwa iklan ini bisa diterima oleh semua orang, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Gitu ya, jadi sasarannya ini. Yang kelima, isi iklan. Nah, isi iklan di dalam iklan layanan masyarakat, Ibu membuat suatu deskripsi atau naskah yang akan Ibu berikan ketika Ibu membuat videonya nanti. Di sini Ibu membuat isi iklannya. Sayuran merupakan sumber penting dari banyak nutrisi termasuk di dalamnya potasium, asam folat, serat makanan, vitamin A, vitamin E, vitamin C, dan antara satu sayuran dengan sayuran lain tentu saja memiliki kandungan gizi atau nutrisi yang berbeda. Oleh karena itu, perbanyaklah makan sayur, maka kita akan mendapatkan manfaatnya, seperti badan lebih bugar dan kuat, daya tahan tubuh meningkat, kesehatan pencernaan lebih terjaga, serta hidup lebih berkualitas. Jadi, Ibu di sini memberikan keunggulan dari sayur dan fungsinya apa. Seperti itu ya anak-anak. Jadi berisinya sama saja. Jadi kita lihat di dalam sayur itu ada apa aja. Lalu fungsinya apa? Seperti itu. Pahami anak-anak, jadi isi iklannya seperti ini di dalam iklan layanan masyarakat. Kemudian alat dan bahan pembuatan poster. Di sini Ibu buat ada kertas asturo, pensil, penggaris, penghapus, spidol warna atau pensil warna, atau pewarna lainnya. Jadi ketika Ibu akan membuat poster iklannya, atau ketika anak-anak ingin membuat poster, anak-anak harus membuat alat dan bahannya. Di sini Ibu buat alat dan bahannya adalah kertas asturo, pensil, penggaris, penghapus, spidol warna atau pensil warna. Oke, itu adalah langkah yang keenam, alat dan bahan. Kemudian langkah yang ketujuh adalah langkah kerja pembuatan poster iklan. Nah, di sini Ibu ada tahap persiapan. Ada namanya tahap persiapan. Nah, pada tahap ini saya mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat poster. Kemudian saya berpikir ide untuk membuat desain poster. Di sini Ibu masih berpikir dan mempersiapkan alat dan bahan. Kemudian tahap proses. Di tahap proses ini saya mulai proses untuk mendesain gambar dengan membentuk pola sayuran dan orang. Kedua, saya mulai menggambar pola menjadi gambar sayuran dan orang. Ketiga, saya menuliskan judul poster. Keempat, saya mulai mewarnai sayuran dan orang sehingga terlihat menarik. Jadi sini ketika Ibu membuatnya, jadi di sini buat tahap proses. Anak-anak ketika nanti membuat tahap proses, apa aja yang anak-anak lakukan ketika membuat pembuatan poster atau produk iklan. Kemudian tahap akhir. Nah, pada tahap akhir saya memastikan kembali poster yang saya buat sudah rapi dan menarik. Kemudian saya membereskan semua peralatan dan bahan yang sudah digunakan dalam membuat poster. Ini adalah langkah kerja pembuatan poster iklan. Ada 3 ya, ada tahap persiapan, tahap proses, dan tahap akhir. Ingat, ini adalah langkah ketujuh ketika kita ingin membuat kerangka iklan. Kemudian yang kedelapan yaitu informasi penting. Nah, informasi pentingnya apa? Sayur sangat penting untuk dikonsumsi manusia karena sayur mengandung banyak vitamin dan nutrisi yang berguna bagi kesehatan manusia. Jadi, ini adalah contoh dari kerangka iklan layanan masyarakat. Ada 8 hal tadi ya. Anak-anak harus paham karena akan latihan membuat kerangka iklan nantinya. Kemudian Ibu akan memberikan contoh kerangka iklan dari produk. Nah, tadi layanan masyarakat, sekarang produk. Apa aja itu contohnya? Yang pertama Ibu membuat sketsa produk. Nah, sketsa produknya seperti ini ya. Judulnya apa? Nah, nama produknya Ibu kasih pasta gigi cheer up. Jadi, Ibu akan membuat pasta gigi dia cheer up, pasta gigi cheer up. Jadi nama produknya pasta gigi cheer up. Sketsa produknya ini. Nah, diingat ya, ada sketsa produk, ada nama produk. Itu langkah kedua.
Nah, langkah yang ketiga, tujuan iklannya. Yang pertama, masyarakat menjaga kesehatan dan kebersihan mulut dan gigi. Yang kedua, anjuran untuk menjaga kesehatan gigi dengan menyikat gigi pada pagi, siang, dan malam hari menggunakan pasta gigi Cheer Up. Yang ketiga, masyarakat mengenal produk pasta gigi Cheer Up dengan perlindungan Action 1, 2, 3. Jadi ini adalah tujuan iklan dari produk pasta gigi Cheer Up. Yang keempat adalah sasaran iklan. Nah, di sini Ibu sasaran iklannya adalah semua orang, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia. Jadi Ibu harap iklan ini bisa diterima oleh semua orang. Atau produk pasta gigi Cheer Up ini bisa diterima oleh semua orang. Oke, anak-anak. Nah, itu tahap keempat. Kemudian tahap kelima atau langkah kelima isi iklan. Nah, di sini karena produk berarti kita harus menuliskan keunggulan produk itu. Bukan berisi cerita yang atau naskah yang Ibu buat seperti layanan masyarakat tadi, tapi di sini Ibu buat dari keunggulan produknya. Di sini Ibu buat pasta gigi Cheer Up memiliki perlindungan Action 1, 2, 3. Action 1, pencegahan gigi berlubang 24 jam protection. Action 2, gigi tampak putih bersih. Action 3, napas menjadi segar sepanjang hari. Fungsi produknya, menjaga kesehatan dan kebersihan mulut dan gigi. Yang kedua, memberikan kesegaran napas. Yang ketiga, memberikan perlindungan gigi dalam melawan bakteri dan membersihkan plek gigi yang tersembunyi di sela-sela gigi. Jadi ketika Ibu nanti akan memvideokan iklan ini, inilah isi iklan yang akan Ibu berikan atau yang iklan Ibu sebutkan kepada masyarakat. Nah, jadi isi iklannya ini anak-anak ketika nanti ingin membuat video yang akan dibacakan atau yang akan disuarakan gitu ya. Kemudian nah, langkah yang keenam adalah alat dan bahan pembuatan produk iklan. Di sini ketika membuat produk berarti ada bendanya ya anak-anak, bukan hanya gambar. Jadi tadi hanya sketsa atau sketsa produk. Nanti ketika kita menyajikannya itu adalah bentuk produk atau barang atau benda. Jadi tidak hanya gambar ketika membuat produk iklan. Namun kalau kita membuat poster berarti nanti kita gambar posternya, kita membentukkan poster kepada masyarakat, memberikan poster. Nah, di sini alat bahannya itu ada pensil, penggaris, spidol hitam, spidol warna atau warna lainnya, kardus bekas, kertas origami, lem, dan gunting. Ini adalah alat dan bahan pembuatan produk iklan Ibu yang akan Ibu buat nanti. Jadi, tadi sketsanya Ibu udah berikan di awal, di sini adalah untuk membuat produknya. Nah, beda ya, nanti produknya berarti berbentuk benda atau barang. Oke, kita lanjut. Kemudian ada langkah kerja pembuatan produk iklan. Ada 3 tahap juga. Yang pertama tahap persiapan. Nah, pada tahap ini saya mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat produk iklan. Kemudian saya melakukan brainstorming ide untuk membuat desain produk iklan. Brainstorming ide berarti dia tuh berpikir, bertanya, ide apa sih yang akan saya buat, desain seperti apa yang akan saya buat ketika membuat produk iklan ini. Tahap yang kedua adalah tahap proses. Pada tahap ini, saya mulai mendesain produk pasta gigi Cheer Up. Pertama, saya membuat pola bentuk produk pasta gigi Cheer Up. Kedua, saya merangkai pola menjadi bentuk produk. Ketiga, saya membuat gambar produk dan tulisan yang terdapat pada pasta gigi Cheer Up. Keempat, saya mewarnai gambar dan tulisan pada pasta gigi Cheer Up. Jadi, di sini adalah tahap prosesnya, dia membentuk pola, lalu merangkai pola, kemudian membuat gambar, kemudian membuat tulisan gambar Cheer Up, keempat mewarnai gambar dan tulisan pada produk pasta gigi Cheer Up. Nah, tahap akhir, saya membereskan semua peralatan dan bahan yang digunakan selama membuat produk. Kemudian saya memastikan kerapian dari produk pasta gigi Cheer Up yang dibuat. Nah, jadi ada 3 tahap juga, tahap persiapan, tahap proses, dan tahap akhir. Ini adalah langkah kerja pembuatan produk iklan. Nah, kerangka yang ke-8 ada informasi penting, yaitu pasta gigi Cheer Up adalah produk unggulan yang dapat digunakan masyarakat secara luas untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi. Jadi ada 8 langkah yang akan dibuat ketika membuat kerangka iklan. Ini ya, ingat ya. Jadi ada 8, nggak boleh kurang, harus 8 ya anak-anak. Oke, semoga kalian paham. Dan kita sudah selesai membahas membuat iklan atau membuat kerangka iklan. Nah, jika tidak mengerti, boleh diulang lagi videonya dan catat apa saja langkah-langkah ketika kita membuat kerangka iklan. Ada 8. Ingat ya, ada 8
ada 8 langkah ketika kita membuat kerangka iklan. Dan harus latihan, nanti kita akan ada latihan juga membuat kerangka iklan dan juga kita akan menyajikan iklan juga. Jadi diperhatikan dan dipelajari lagi. Oke anak-anak, sampai jumpa.